Salam milenial, sobat milenial semuanya. Gempita atau Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air, suatu organisasi yang dibentuk di akhir tahun 2023 menuju pesta demokrasi pemilu 2024. Organisasi ini langsung tancap gas dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pemenangan Prabowo Gibran. Nah, sobat milenial, untuk mengetahui kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh organisasi Gempita dan juga sejarah lahirnya Gempita, pertama-tama saya akan ajak Anda sobat milenial untuk bertemu langsung dengan Ketua DPP Gempita, Bung Alfonso Ferry Pahotan SHMH, atau yang biasanya akrab kita sapa dengan Bung Alfonso, di markasnya Jalan Duku Patra 2, nomor 75 Kuningan, Jakarta Selatan. Yuk! Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Pasangan dua tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan, berbagi kerja tuh kemanusiaan. Saya bisa merasakan energi, saya bisa merasakan optimisme, saya bisa merasakan kegembiraan. Karena kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Halo Sobat Milenial, nah ini saat ini Celia sudah ada di kantor Ketua DPP Gempita nih. Ada Bung Alfonso sudah di samping Celia saat ini. Halo Bung, selamat pagi. Pagi juga Celia. Harus semangat pagi kita tentunya ya. Sehat ya Bung ya? Sehat. Sehat tentunya. Kalau ngeliat Bung hari ini auranya sangat semangat, sangat bersemangat. Pastinya beberapa waktu ini yang sudah dilewati oleh Gempita luar biasa ya Bung ya? Harus luar biasa. Oke, tapi menarik nih Bung. Dari Gempita sendiri ada singkatannya yaitu milenial di dalamnya. Sebenarnya untuk apa sih membuat sebuah wadah untuk milenial ini? Iya, wadah milenial ini ya tentu kita buat atau kita kita bangun itu adalah sebagai penggerak kaum milenial yang ada di Indonesia. Ya tentunya kita berpatokan kepada data yang ada di KPU, data pemilih, di mana kaum milenial itu ada berjumlah 66,8 juta pemilih, berarti kan sekitar 30%-an lebih, ditambah lagi dengan generasi X maupun generasi Z, itu sekitar 150 jutaan, jadi cukup besar data yang ada di KPU yang sudah mungkin data ini bentuk data valid ya dari KPU yang bisa kita jadikan acuan. Makanya saya mendirikan Gempita, Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air itu melihat potensial anak-anak muda di Indonesia yang tentunya harus kita gerakkan untuk terlibat di dalam pesta demokrasi ini. Kira-kira gitu saya lihat. Oke, karena memang ya benar sekali saat ini kan generasi Z, X itu sangat banyak ya Bung ya. Betul. Tapi banyak nih stigma-stigma negatif yang muncul untuk generasi milenial tentunya. Yaitu stigma bahwa generasi milenial ini miskin kebijaksanaan. Gimana nih Bung Alfonso membuat stigma tersebut menjadi stigma yang lebih positif lagi? Iya, perlu saya jelaskan ya. Stigma miskin kebijaksanaan itu saya kira sangat-sangat sesat ya, karena saya pikir anak-anak muda sekarang itu anak-anak muda yang cukup inovatif ya, cukup punya pemikiran yang revolusioner ya, semangat anak muda, semangat juangnya juga luar biasa. Jadi saya pikir itu sangat sesat anggapan-anggapan kayak seperti itu gitu. Jadi makanya saya sangat yakin sekali dengan potensi yang ada di anak muda Indonesia ini bisa menggetarkan atau bisa ikut
memajukan Indonesia ke depan, kira-kira gitu. Oke, saya tarik nih ya poinnya ya, ada 2 poin penting nih Sobat Milenial yang disampaikan oleh Bung Alfonso tadi, yaitu semangat dan juga kepeloporan. Betul. Boleh dijelaskan lagi nih Bung, Ya. maksudnya sebenarnya apa sih? Oke Celia, jadi mungkin banyak kita bisa lihat sejarah lah. Sejarah founding fathers kita yaitu Bung Karno yang mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Nah itu kan luar biasa ya statement itu. Tentu bukan tanpa alasan Bung Karno menyatakan seperti itu ya. Jadi maknanya itu mungkin karena pemuda adalah pemilik keberanian dan semangat revolusioner. Tidak ada satupun sejarah revolusi di dunia ini yang tidak dimotori kaum muda. Bung Karno mendirikan PNI saat berusia 26 tahun dan menjadi presiden di usia 44 tahun. Ibnu Saud berusia 21 tahun saat berjuang mendirikan negara monarki. Di Arab Saudi, Napoleon Bonaparte juga menjadi Napoleon pertama Prancis saat berusia 35 tahun. Bahkan pelaku sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 semuanya terdiri dari anak-anak muda yang berusia di bawah 30 tahun. Salah satunya W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang saat itu berusia 25 tahun. Ya, mungkin kelas menulis ya Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar Tentara Taman Rakyat pada saat usia beliau udah 29 tahun. Jadi saya kira inilah satu sejarah membuktikan bahwa anak-anak muda itu sebagai pelopor punya semangat revolusioner. Saya kira itu. Nah, Sobat Milenial, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bung Alfonso hari ini. Bukan hanya yang ada di Indonesia saja secara nasional, tapi lingkup internasional juga ini usia-usia muda tuh sangat matang untuk membuat perubahan dunia ya Bung ya. Seperti contohnya nih saya tambahkan, ada Bill Gates yang membuat Microsoft di tahun 1975 nih kalau nggak salah, waktu usianya masih 20 tahun Bu. Kemudian ada Mark Elliot Zuckerberg juga membuat Facebook di usianya 20 tahun. Dan saat ini Mas Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim membuat Gojek di usianya 26 tahun. Sebenarnya sangat usia-usia yang sangat produktif ya sebenarnya kalau kita melihat di usia 20-an tahun itu ya Bung ya. Dan ini juga yang memberikan inspirasi bagi kita untuk membuat visi dan misi daripada Gempita. Oke Bung, menarik nih. Kita mau bahas visi dan misi Gempita. Pasti Sobat Milenial udah penasaran nih sebenarnya visi dan misi Gempita nih apa sih sebenarnya Bung? Boleh jelaskan nih? Ya. Visi Gempita itu sebenarnya sangat simpel dalam arti kata, tapi maknanya sangat-sangat dalam bagi saya. Yaitu visi Gempita itu adalah dalam berani kita berbakti. Jadi itu apa yang menjadi visi Gempita. Sedangkan yang jadi misi Gempita itu ada 5. Ya, 1 itu ya memupuk karakter berani dalam hal kebaikan dan kebenaran. 2, membentuk sikap respek terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu melahirkan generasi kritis terhadap kebijakan yang menghambat kemajuan. Dan yang keempat itu memupuk dan melahirkan jiwa wirausaha. Terakhir yang kelima itu memelihara kerukunan dan toleransi. Jadi inilah yang menjadi misi daripada Gempita. Kira-kira gitu Celia. Luar biasa sekali hari ini saya dapat kesempatan luar biasa ya Sobat Milenial untuk berbincang langsung bersama dengan Bung Alfonso hari ini di tengah kesibukannya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Halo Sobat Milenial, nah kali ini saya udah memakai baju berwarna biru muda sesuai dengan bajunya tim kampanye Prabowo Gibran nih. Nah di samping saya saat ini nih Sobat Milenial sudah hadir Sekjen dari DPP Gempita. Halo Bung Fadli Abdurrahman Syah. Halo Bung.
Halo Mbak Seli. Kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya tentunya. Sehat tentunya. Wah, panjang sekali nih perjalanan yang dilakukan oleh Gempita, khususnya untuk Sekjen sendiri. Karena kalau dari sebuah organisasi ya Bung, pasti Sekjen itu adalah yang berperan paling penting untuk menjalankan sebuah agenda dan aktivitas selama kurang waktu cuma 3 bulan ya Bung ya? Iya. Sebenarnya apa saja sih agenda kegiatan yang dilakukan oleh Gempita selama 3 bulan? Agenda 3 bulan terakhir yaitu konsen terhadap DPT terbesar di tahun 2024 adalah milenial. Ketika pembentukan Gempita, ada turut andil dari Bapak Hasim Jojo Hadikusumo sebagai salah satu ketua Dewan Penasehat yang ada di struktur organisasi Gempita. Kemudian kita juga mendapatkan dukungan dari ulama besar yaitu Abah Lutfi bin Yahya. Dia kami daulat sebagai tokoh ketua Dewan Pengarah. Kemudian untuk kegiatan Gempita sendiri, Gempita terdaftar sebagai salah satu anggota relawan Badan Pemenangan Presiden yang memang konsentrasi di mana loyal terhadap Pak Prabowo dan Gibran. Kita juga berkoordinasi dengan TKN Fanta dalam berbagai kegiatan. Kita ajak tamasya anak-anak milenial untuk ke Giri Tirta. Kita memberikan edukasi sebagai wadah bentuk campaign dari Gempita agar anak-anak muda di tanggal 14 Februari 2024 itu dia menginfluence ke teman-temannya. Di dalam agenda tersebut kita berikan edukasi bagaimana pencoblosannya nanti. Kita kolaborasi dengan TKN Fanta dalam apel akbar anak muda di 2 Februari di JCC Senayan. Berlanjut kegiatan berbagi kasih sayang terhadap kaum-kaum milenial dengan tema Love to the Nation. Berbagi coklat di dalam kegiatan tersebut. Ditutup dengan kegiatan istighosah dengan anak yatim dan syukuran orang muda di pos blok Pasar Baru. Oke Bung, tadi menarik sekali ya kita membahas mengenai kegiatan yang dilakukan selama 3 bulan terakhir. Pastinya nih Gempita pasti ada daerah khusus nih yang menjadi sasaran empuknya Gempita. Di daerah mana sih Bang? Di Sumatera Utara ya. Untuk lebih lengkap, Celia bisa menghubungi Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Suratman, yang menjadi motor penggerak di hampir semua kegiatan yang diadakan di sana, terutama di kota Medan dan wilayah Sumatera Utara. Oke Bung, terima kasih banyak hari ini sudah menjelaskan banyak sekali agendanya. Dan sama-sama. Kali ini Sobat Milenial, Celia akan ajak semuanya untuk mengetahui kegiatan apa saja di Sumatera Utara bersama dengan Ketua Dewan Pembina Gempita. Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas. Dan kali ini menarik karena Celia sangat penasaran dengan kegiatan yang dilakukan di Sumatera Utara yang menjadi kunci. Sudah hadir di samping, sudah ada Ketua Dewan Pembina. Halo Bang Suratman. Halo enggak Silya. Gimana kabarnya Bung? Wah bagus, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ceria tentunya. Benar. Bahagia. Kalau misalnya saya mendapatkan aura-aura bahagia nih di samping Bang Suratman rasanya. Ya, di suatu aura bahagia kebetulan target kita untuk Prabowo Gibran menang. Sebenarnya kegiatan seperti apa sih yang dilakukan di Sumatera Utara, Bu? Suka duka yang perlu saya jelaskan di Sumatera Utara ini. Kebetulan saya adalah dulunya Presiden Pujakusuma. Menang presiden ini paling berat bagi saya. Kenapa? Karena sewaktu Bapak Jokowi kita ada waktu hilang 1 tahun. Tapi ini sekitar 3 bulan atau 2 bulan setengah. Harus bagaimana untuk memenangkan
Prabowo Gibran. Jadi kami tukar pikiran dengan Pak Ketum, strategi-strategi apa yang harus kami lakukan untuk mempercepat dalam waktu yang singkat. Kami diberi mandat baru sekitar 2,5 bulan kepada Pak Hasim. Dari mandat itu kami lapor lagi ke Bapak Habib Lutfi, meminta wejangan kepada Bapak Habib Lutfi terlebih dahulu sebelum kami itu ke lapangan. Strategi apa yang harus kami lakukan? Tentu Pak Habib Lutfi, kami berdua bercerita strategi apa yang akan kami lakukan. Apa kata Habib Lutfi? Mas Rahman, lakukan yang terbaik di antara yang paling baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah tunggu ya Allah, mudah-mudahan Bapak Prabowo dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Dan semoga satu putaran. Amin ya Allah. Insya Allah Pak, nanti akan kami bicarakan dan Bapak Ketum, Bapak Habib Lutfi bicara. Mas Rahman, saya di Gempita sebagai ketua pengarah, begitulah. Dan kebetulan Pak Hasim juga kita buat sebagai Dewan Penasehat, buat juga Pak Kobalen di Dewan Pengarah. Kami rapat dengan Pak Alfonso dan Pak Sekjen. Untuk strategi kita lakukan dengan cara mengumpulkan banyak orang, itu strategi lama. Kenapa? Yang gabung di situ bisa saja ada paslon nomor 3, paslon nomor 1, paslon nomor 2. Kalau masa, kan begitu. Jadi saya menginginkan waktu itu grassroots, pemain paling bawah, yang kami koordinasikan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, setuju mereka. Sasaran Gempita dan teman-teman itu adalah yang paling bawah. Yang paling bawah sekali. Satu contoh, pemilih ini ada 3 karakter. Yang satu hitam, yang kedua abu-abu, yang ketiga putih. Kami lakukan adalah dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, abu-abu dan putih. Abu-abu kita giring kepada pemilih. Dan putih adalah giring ke pemilih. Abu-abu itu masih awam, labil, bisa ke sana, bisa tidak. Ini namanya di dusun. Yang putih artinya yang tidak mau tahu. Putih ini sebenarnya sentuhan. Bagi mereka apabila disentuh dan kita ajak dengan cara sopan santun, dia agak mau. Dia mau. Sampai saya terharu. Ya, waktu itu, Pak, belum ada presiden yang baik sampai ke bawah katanya. Ya, kami dari Desa Teluk, seluruh warganya mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Gempita yang telah bersama kami di sini, berdompet bersama, berbagi kaos bersama, sejumlah 1.200 orang. Terima kasih kepada Bapak Alfonso, Bapak. Kami hanya relawan yang siap untuk membantu Prabowo Gibran untuk menang 1 putaran atas Kepemimpinan Gempita dan arahan dari Habib Lutfi. Adalah 33 kabupaten kota. Tapi mengingat di daerah-daerah itu banyak yang lemah. Di Sumatera Utara itu adalah Islam itu 70%. Kita lihat nomor 1 begitu gencar untuk memainkan agama dijual-jual. Strategi yang dilakukan oleh Habib dan Pak Alfonso dan teman-teman berhasil. Mereka betul-betul sentuh. Keberhasilan kami itu yang membuat aku setelah ke bawah itu sedih. Saya sedih. Saya juga terima kasih kepada Bapak Alfonso yang support betul-betul dari grup-grupnya membantu kita. Ya, saya terima kasih. Saya bisa berjalan apa yang saya harapkan. Tadinya target saya hanya paling hebat 10 titik. Ternyata 39 yang jelasnya yang luar biasa itu adalah 34 titik, Ibu. Itulah yang kami lakukan. Tapi menarik nih. Tadi saya melihat Bung meneteskan air mata. Pastinya ada suka dan duka ya selama menjalankan kegiatan. Boleh diceritakan nggak sih sebenarnya apa sih yang dirasakan, tim rasakan di Sumatera Utara untuk bekerja begitu keras selama 2,5 bulan ini untuk memenangkan Prabowo Gibran? Begini Bu Seli, saya melihat tim itu yang sangat solid.
dan melihat orang yang paling bawah. Saya luar biasa melihat membantu Prabowo Gibran. Makanya di kampanye saya, siapa yang Bapak pilih? Dia bilang, Prabowo Gibran. Gibran anak siapa? Anak Jokowi. Bagaimana programnya bagus? Bagus Pak. Tim kami ini tidak kenal lelah, ya. Dari satu desa ke desa lain, dari kabupaten ke kabupaten lain, itu sangat jauh. Ada 9 jam naik mobil, ada yang 7 jam. Bahkan kami menginap, meninggalkan anak istri. Kami memang siap tempur, kami bertarung seperti yang kami lakukan dulu. Makanya pengalaman ini yang kami lakukan. Jadi maaf ya, saya bukan cewek, cuman saya terharu Air mata hati. karena melihat mereka kerjanya luar biasa. Benar. Ninggalkan anak, ninggalkan istri, menginapkan itu, nyawa taruhannya kan, Mak. Bahkan ada yang sampai sakit ya. Ya kebetulan ini bukti ada, ya. Sampai sakit 2 ini. Tapi bahagia sekali ya pastinya Ya. untuk mendapatkan hasil Sumatera Utara itu mayoritas Prabowo Gibran. Semua elemen pun bekerja di situ. Ya seperti yang mungkin Pak Sekjen sudah bilang, dari Gempita, dari Prabowo Gibran, dari Murni Sejati, itu kan banyak di bawah naungan Gempita kita. Oke, berarti intinya selama 2,5 bulan ini, waktu yang sangat singkat ini dimanfaatkan oleh Gempita, itu menghasilkan suatu yang buah yang indah ya. Amin, amin. Ya. Pantun gak nih dari Bung? Biasanya kan selalu ditutup dengan pantun nih, boleh dikasih pantun buat para sobat milenial hari ini? Pantun saya seperti Pak Jokowi aja dulu ya. Oke, boleh. Kapal induk telah merapat. Bertanda kebaikan akan kita dapat. Cakep. Putra Jawa dan suku-suku lainnya bersahabat akan membuat Indonesia menjadi hebat. Wah, luar biasa Bung, terima kasih hari ini. Bincangan kita sangat menarik dengan Bung hari ini untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Utara. Tak terlepas dari segala perjuangan dari tim di Sumatera Utara yang hari ini masih dalam kondisi sakit, yang hari ini dengan perjuangan yang luar biasa. Terima kasih Bung, semoga sehat selalu dengan aktivitasnya dan juga kedepannya semakin lebih maju lagi. Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengarah Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air Gempita, Kiai kami Buya kita Habib Lutfi bin Yahya. Kita minta ya kebetulan kita ini langsung kepada Bapak nomor 2 Pak ya, langsung ke Bapak Prabowo Subianto. Amin ya rabbal alamin. Sahabat milenial, demikian tadi sekilas laporan dari DPP Gempita mengenai memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran.